By the way, perkenalkan nama saya Jacob Baros, biasa dipanggil Bung Jack. Dan teman-teman, saya lagi bergerak juga di dunia sosial media. By the way, berapa banyak yang punya handphone? Nah, kalian bisa bantu support channel ini, bisa dimunculin. Oke, kalau cuma tepuk tangan gak di-subscribe kurang afdol. Coba dibuka deh. Coba dibuka dan udah minimal paling tidak habis dari sini ada 1000 subscribe dari sini. Nah, teman-teman, di channel ini saya bicara banyak soal Gen Z dan juga bagaimana pelayan-pelayan Tuhan, dan saya interview beberapa orang-orang yang mungkin apa yang mereka sampaikan bisa jadi pembelajaran buat kita. Dan saya harap teman-teman bisa, kalau merasa kalian diberkati dengan apa yang bakalan kalian dengarkan di channel ini, bisa share juga ke teman-teman. Oke, mari kita mulai dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 17. Aku pengen dengerin dari suara perempuan dulu deh. Bacain ini, nanti habis itu dari suara laki-laki. Kisah 2 ayat 17, di mana teman-teman perempuan boleh 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Oke, segitu suara mereka ya. Laki-laki jangan kalah. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Oke, nanti kita habis ini tanya panitia yang juara yang mana, perempuan apa laki-laki? Nanti bakalan dapat hadiah nanti. Pria ya. Teman-teman, kalian tahu nggak ayat ini sebetulnya poin pertama dari ayat ini, dia mau kasih tahu kita bahwa Tuhan itu sebenarnya punya agenda khusus buat semua kita. Kenapa? Dikatakan gini, ayatnya kan tadi dia bilang apa? Pada hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, aku akan apa? Mencurahkan rohku. Yang ngomong aku ini siapa? Tuhan yang ngomong. Berarti yang punya agenda siapa? Tuhan. Bukan ketua panitia, bukan pendeta, bukan orang tua kita, tapi yang punya agenda adalah Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa agenda Tuhan untuk kita semua? Saya catat beberapa hal, teman-teman. Agenda Tuhan buat kamu adalah, yang pertama, membawa suara Tuhan ke generasi kamu. Ini agenda Tuhan buat kita, teman-teman. Buat kamu yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu harus bawa suara Tuhan kepada lingkunganmu. Siapa di sini yang punya komunitas? Nggak harus rohani sih. Mungkin circle pertemanan di sekolah, di mana lagi? Tetangga, RT, RW gitu. Punya? Atau ada yang hidup sendiri? Tidak punya teman? Pasti semua punya. Nah, harapannya adalah kehadiran kita adalah membawa apa tadi? Suara Tuhan. Aku harap ini nempel di kepalanya. Yang kedua adalah memperkenalkan Yesus dengan apa? Cara-cara yang kreatif. Semua di sini pasti punya akun TikTok, bukan? Ya enggak? Punya dong. Semua punya apa lagi? Instagram, punya dong. Bisa nggak kamu menyampaikan ayat firman Tuhan yang kamu kutip dari satu perenungan setiap hari? Nggak mungkin nggak harus setiap hari deh. Minimal kamu coba posting satu ayat. Atau belum berani, repost lah ayat dari teman-teman yang lain. Kalau gitaris kita yang tadi di ujung, setiap hari itu saya lihat dia selalu posting ayat firman Tuhan gitu. Kasih tepuk tangan dong buat Bang Kober. Karena kebetulan saya punya nomor handphone dia, jadi WA story dia itu ayat semua tuh.
Bener, yang punya nomornya dia pernah lihat? Nah, siapa yang di sini masih sering statusnya itu ayat firman Tuhan? Yang lain? Apa yang kalian lakukan dengan WA kalian? Galau. Apa, gabut gitu ya? Apa lagi? Nah, malam ini mengertilah teman-teman bahwa tujuan kita, agenda Tuhan buat kita itu apa teman-teman? Memperkenalkan Yesus. Nah, bagaimana Yesus mau dikenal kalau nggak ada orang yang mau apa? Memperkenalkan. Jangan cuman kalian doang menikmati punya hubungan sama Yesus pas lagi menyembah, angkat tangan, seolah-olah ada di satu dunia yang damai banget. Masa cuman kamu doang menikmatin itu? Kasihan dong teman-teman yang lain. Harusnya kalau itu sadar dari kemarin-kemarin, hari ini kamu nggak sendiri di sini. Harusnya begitu kan? Harusnya minimal datang bawa orang. Jadi paling tidak 2 bulan lagi kalau kita buat acara semacam ini, mau lagi 2 bulan buat? Amin. Betul ya, Bapak Gembala catat yang bilang amin-amin tadi. Oh, tahun depan, oh jadi dulu langsung tahun depan. Kalau nggak salah tadi saya dengar ada beberapa dari komunitas yang tergabung ya. Dari Bang Mika, dari mana tadi lagi? GMKI. Apa itu? GMKI artinya? Itu setahu saya cukup besar sebenarnya. Image, MDC, Tanjung Pinang. Ada yang lain lagi. Ini kan kalau dikolab jadi satu, kira-kira memperkenalkan suara Tuhan itu makin besar enggak? Pasti makin besar. Kenapa tidak terpikirkan untuk Tanjung Pinang ini digoncang gitu loh? Soekarno kan pernah bilang, kirim kasih saya 10 pemuda, aku bakalan apa? Goyang dunia. Ini lebih dari 10 nih. Di sini berapa orang sini? Lebih dari 10 teman-teman. Kenapa tidak dikebut? Salah satu yang saya lakukan ya itu tadi, YouTube channel tadi tuh. Ada TikTok juga saya buat semua. Jadi hampir setiap hari itu kerjanya tuh udah ngonten lah. Karena buat gua, ya waktunya nggak banyak. Antara Tuhan yang duluan datang atau saya yang duluan mati, nggak tahu kan? Tapi paling tidak minimal hidup kita ini ada kebenaran firman Tuhan yang paling tidak orang bisa dengar melalui hidup kita. Dan aku harap teman-teman kalian bisa nangkep pesan ini. Yang berikut, agenda Tuhan buat kita itu adalah apa? Menjadi penentu arah. Bukan apa? Ikut arus. Aku tuh heran ya, gerakan TikTok baru, itu semua orang pada tahu tuh. Mudah banget. Dam, ger, apa itu gitu kan. Itu kan pada ikut tuh. Tapi coba deh pikirin sebentar aja. Kenapa untuk hal-hal yang rohani, yang berbicara tentang damai, surga, Yesus kok tak seviral itu? Bahkan anak-anak Tuhan ikut mempopulerkan yang konten-konten yang, tahu nggak sih, yang ngeprank orang, terus yang lagi jalan terus tiba-tiba kepleset jatuh, itu kan mudah tuh di-repost, ngakak, ketawa. Tapi konten-konten rohani, ya elah, jangankan repost, kadang cuman scroll lewat. Di ruangan ini kita pakai AC ya, ada beberapa biji. Kalau nggak ada barang ini cuacanya pasti panas banget, setuju ya? Tapi karena ada barang ini, cuacanya jadi apa? Dan kalian lihat cuman berapa biji nih? Cuman 8 di sini ya. Iya, 8. Bayangin cuman 8 biji, 8 unit AC, tapi dia bisa mempengaruhi ruangan ini jadi berubah. Harusnya kehadiran kita, mestinya kan pengaruhnya lebih besar dong. Kan nggak perlu AC lebih sebanyak kita untuk mendinginkan ruangan ini dong. Bisa ngerti yang aku maksud? Jadi hiduplah sebagai orang yang bukan ikut arus, teman-teman. Kamulah yang harus apa?
Mempengaruhi. Tidak ada orang masak sayur, maksudnya kasih sayur ke garam supaya bermaksud sayurnya mempengaruhi garam, bukan begitu ceritanya. Di mana-mana garam yang, dan aku harap kalian paham itu. Jangan kehadiran kita itu kebalik. Jangan seperti itu. Dan anak muda itu harus ngerti itu sebenarnya. Jadi yang keempat ini saya menulis seperti ini, bahwa agenda Tuhan itu adalah supaya kita sebagai anak muda itu menjadi mulutnya Tuhan, menjadi matanya Tuhan, dan menjadi apa? Kakinya Tuhan. Tuhan nggak perlu lagi turun kedua kali untuk mati lagi, untuk memperkenalkan diri lagi, pilih lagi beberapa orang di sini, dan kemudian satu orang jadi pengkhianat di sini, jadi Yudas, jadi Petrus, nggak perlu lagi. Dia udah lakukan dan dia bilang sudah selesai. Dia sudah pergi dan dia bilang, sekarang kamulah yang harus apa? Melanjutkan itu. Dan aku harap teman-teman kita ada di sini bukan cuma kebetulan kita duduk, cuman karena nggak enak diundang teman, tapi mari meresponi apa yang kita dengar hari ini, bahwa kehadiran saya di sini punya tugas khusus dari Tuhan. Boleh tepuk orang-orang di samping kiri kanan, bilang, hey man, kita punya agenda dari Tuhan. Oke, boleh sebut sama-sama apa aja agenda Tuhan buat kita. Yang pertama, 1. Yang kedua. Yang ketiga. 4. Ya. Sekarang poin kedua dari ayat yang tadi kita pelajari. Dia bilang apa? Aku akan mencurahkan apa tadi? Rohku. Jadi Roh Kudus itu nyata teman-teman. Dan dia aktif sampai sekarang dan sampai akhir hidup kita. Sampai Maranatha. Dia kekal. Kita perhatikan ayat ini. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 26. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain. Supaya apa? Ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapakah dia? Roh Kudus. Kembali ke ayat di atas, slide kembali atas. Jadi sebetulnya dari sini kita bisa pelajari bahwa Roh Kudus itu kayak apa ya? Menurut saya tulis sebagai bestie. Tahu bestie ya? Punya best friend gitu. Atau support sistemnya kita gitu lah. Di sini siapa punya sahabat yang paling baik banget? Karena saking kamu dekat sama dia, nama kamu yang asli itu udah diganti sama dia tuh. Pernah ngerasakan hal semacam itu? Saya salah satunya yang suka ganti nama orang tuh. Saking dekatnya udah pasti langsung diganti. Kober, Ber, jadi panggilnya gitu kan. Kelvin, Vin aja. Nama orang sering saya ganti. Menunjukkan bahwa apa? Kita dekat. Nah, antara kita sama kita aja sedekat itu. Tapi pertanyaannya, how? Bagaimana kita dengan Roh Kudus? Bisa kepikir sampai di situ enggak? Bagaimana dengan Roh Kudus? Segimana dekat teman-teman? Sebesti apakah kalian dengan pribadi itu? Atau itu cuman satu informasi yang kita kutip pas setiap hari Pentakosta? Atau pas lagi nyanyi lagu Ku buka hati untuk jamahanmu. Habis itu pulang dari sini dan kita melupakan dia begitu. Nanti pas minggu datang lagi baru tuh. Ku buka hati. Habis itu pergi, hilang lagi. Sejauh mana teman-teman kedekatan kalian dengan Roh Kudus? Dan yang kedua, sejauh mana kalian merasakan dia sebagai support sistemnya kalian? Dan ini jadi bahan berenungan aja buat kita. Dan mengertilah bahwa di ayat yang tadi dia bilang apa, ayat berikutnya tadi, ayat yang tadi bisa dimunculin. Bahwa tugas Roh Kudus itu adalah apa? Menolong. Menyertai. Tapi gini teman-teman, Roh Kudus tuh gak bisa nolongin kita kalau kita gak pernah minta pertolongan sama dia. Dia akan menolong kamu kalau kemudian kamu minta apa? Pertolongan sama dia.
Dan dia itu ada di dalam hidup kita. Seringkali kita nggak bisa mendapat pertolongan Roh Kudus karena kita mencoba dengan berbagai cara. Lagi patah hati, lagi putus cinta, bukannya berdoa, bukannya ngobrol sama Tuhan gitu ya. Nyari teman gosip gitu ya. Aduh, ini lagi parah nih. Ada tuh beberapa teman saya baru kenal beberapa bulan lalu. Statusnya tuh galau semua. Baru patah hati, tolong dong culik aku, katanya begitu. What? Tolong dong culik aku. Nah, semoga di sini nggak ada semacam itu ya. Teman saya yang sana aja gitu. Jangan di sini gitulah. Saya langsung bilang sama dia, kenapa kamu seperti itu? Bertingkah seolah-olah nggak punya Tuhan. Karena kami cukup dekat, jadi saya langsung bilang gitu. Saya bilang, kamu tiap kali ke gereja dengerin khotbah, saya khotbahin gitu kan. Masa kamu meresponnya? Oh ya maaf Pak Pendeta, katanya. Nah semoga bukan begitu teman-teman bertingkah kita. 2 bulan yang lalu saya ada di Singapura, teman-teman. Saya datang di Singapura, dan tuh jujur, bahasa Inggris saya itu hancur banget. Di bawah minus deh. Tapi kenapa bisa sampai Singapura? Karena saya punya teman-teman yang ngajakin pergi gitu. Jadi karena kita jalan sama-sama, ya aku tinggal terima bersih. Apalagi kan aku pendeta ya. Kan nggak mungkin mereka nyuruh Pak Pendeta pergi ngomong dong. Jadi mereka udah meminta paspor saya, beli tiket, isi aplikasi, kalau kalian yang pernah ke Singapura tahu ada aplikasi yang perlu diisi sebelum nanti masuk ke sana. ICA kalau saya nggak salah sebut. Dan sekarang kami sudah sampai di Singapura, sudah jalan keliling ke semua tempat, capek, tapi jam 10 malam ada teman saya, dia tinggal di Singapura. Kami janjian ketemu dan kami mau podcast. Gitu ya. Akhirnya saya turun dari lantai 6, ketemu dia di bawah, dan di depan hotel saya nginap, ada Jeko. Kami janjian dan ketemu di situ, mau podcast. Karena dia sudah tunggu, saya cepat-cepat lari turun, ketemu dia. Setelah kami selesai podcast, giliran saya mau pulang ke atas. Itu sudah jam 11:30. Baru saya sadar ternyata kartu kamar saya jatuh. Dan saya nggak tahu jatuhnya di mana. Mondar mandir, cari nggak ada. Saya coba telepon teman saya yang udah di kamar. Maksud dia supaya apa? Bangun biar bisa buka pintu. Rupanya ditelepon, handphonenya mati. Karena dia udah tidur. Pilihannya sekarang tinggal satu cara. Saya bakalan hadap resepsionis untuk apa? Minta kartu baru. Kalian sudah bisa bayangkan bagaimana jantung saya. Karena nggak bisa apa? Bahasa Inggris. Singapura tuh panas teman-teman. Tapi gue bisa keringatan loh di situ tuh. Aduh gimana nih ya? Udah mau jam 12. Aduh kacau ini gue bilang kan. Mau maju terus mau ngomong apa coba? Menurut kalian lu gak ngerti bahasa Inggris. Terus lu mau menghadap resepsionis? Lu mau ngomong apa? Gue tanya gitu. Mau bilang Mbak, aku mau minta kartuku hilang. Ya bagaimana cara ngomongnya? Oke coba googling kan. Kan ada Google Translate ya. Udah ketik kata-katanya kan memang keluar. Tapi cara pelafalannya gimana? Kalian bisa merasakan apa yang aku rasakan enggak sih? Susah itu. Udah mulai keringatan. Terus tiba-tiba, teng di kepala saya. Kenapa lu nggak minta tolong teman lu yang tinggal di Singapura tadi yang baru aja lo kalian podcast? Oh iya, ya baru sadar saya kan. Baru saya keluar cari dia. Saya bilang apa dia? Bro, kartu gue ketinggalan. Kami sempat nyari dan dia bilang ya udah, daripada kita mutar-mutar, udah sini gue ada yang ngomong. Datang dia, kelar, tep, apa yang mereka ngomong gue nggak ngerti.
Intinya nggak butuh waktu lama, keluar kartu serep. Habis itu dia pulang dan saya kembali ke kamar. Aduh, coba dari tadi ngomong kayak begini kan nggak perlu keringatan lama-lama ya. Nah, teman-teman, aku mau bilang, kadang hidup itu seperti itu. Roh Kudus itu memang ada. Cuman kitanya nggak mau apa? Minta tolong. Coba dari tadi aku cepat-cepat sadar aku punya teman yang tinggalnya di Singapura, yang fasih bahasa Inggris. Perlu nggak sampai aku keringatan? Tidak perlu. Guys, kamu terlalu lama galau karena apa? Nggak minta tolong sama Roh Kudus. Tuh tepuk samping tuh bilang, jangan terlalu terlarut-larut dalam masalahmu. Sampai berkeringat, sampai nangis-nangis, air mata pun udah habis, tapi maksa nangis lagi. Kenapa? Enggak mau minta tolong. Sampai sini ngerti? Amin. Jadi jangan cuma tahu Roh Kudus sebatas informasi, tapi paling tidak apa? Mengalami dia dalam hidup. Gini teman-teman, teman saya yang tadi adalah manusia biasa, dia bisa tolong saya. Apalagi Roh Kudus. Pasti dia tolong lebih bagus dan lebih keren lagi daripada pertolongan apa? Manusia. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan? Itu tugas Roh Kudus. Dia bukan sebagai super system dan bestie saja. Saya juga mau bilang bahwa dia sebagai sumber power. Ketika kamu lagi lemah, dia akan memberi kamu kekuatan. Dia juga sebagai GPS-nya kehidupan kita. Ketika lagi tersesat, Roh Kudus apa? Akan memberikan support. Dan bukan cuma sebagai GPS, dia juga sebagai apa? Alarm dosa. Perhatikan ayat berikut, Yohanes 16 ayat 8. Dikatakan gini, dan kalau ia datang, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan apa teman-teman? Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Orang ya kalau semakin dekat dengan Tuhan, semakin berteman dekat dengan Roh Kudus, ketika dia bertemu dengan dosa itu hatinya itu cepat tuh. Itu alarm loh. Pernah nggak sih kalian tuh menemukan satu kesalahan? Contoh mungkin yang masih sekolah deh. Ini nyontek nggak ya? Nyontek nggak ya? Ada kesempatan mau ambil duit, ini ambil nggak ya? Ambil nggak ya? Siapa pernah merasakan hal semacam itu? Iya kan, sering kali kita ngerasain hal begitu kan. Dan biasanya kita ngikutin yang mana? Atau yang pacaran lah. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Ikutin yang mana tuh? Aku percaya bahwa setiap orang yang dekat dengan Tuhan, potong jari saya kalau ketika dia ketemukan begitu hatinya nggak tek-tek, itu omong kosong. Pasti ada alarm di hati dia. Dan teman-teman, Roh Kudus itu tidak pernah memaksa kita. Dia hanya akan bilang, nak jangan. Udah. Persoalannya ada di tangan kita. Dia hanya bilang, itu nggak boleh. Dan kamu yang memilih. Dan menurut saya berulang kali sebetulnya bisikan-bisikan alarm itu bunyi. Cuman kitanya kurang apa? Peka terhadap itu. Kita maksain kehendak kita. Sehingga nanti udah kena batunya baru mulai nangis-nangis. Baru mulai, aduh coba kemarin aku nggak ngelakuin itu. Kan udah dibilang sama teman-teman, jangan tuh pacaran sama dia. Iya, hati kecilku tuh bilang jangan dekat sama dia. Tapi entahlah, pokoknya begitu deh. Udah dibilang itu beda kepercayaan, beda agama loh. Tapi kan dia ganteng. Cuman dia yang perhatiin aku. Elah. Itu kan wah. Padahal tahu gitu loh. Alarm itu udah bunyi teman-teman. Cuman itu tadi. Kita kurang dengar aja. Yang berikut. Tahu nggak teman-teman? Tugas Roh Kudus itu apa? Buat karakter kita menjadi lebih baik.
Istilah saya mengupgrade, membuat karakter kita yang tadinya cuma di level 1 makin naik dan jadi bagus. Dan ini yang dikerjakan Tuhan kalau kita dekat sama Dia, yaitu hidup di dalam buah-buah Roh Kudus, seperti yang ditulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Orang yang dekat dengan Roh Kudus akan hidup dalam kasih, sukacita. Dia punya kedamaian, punya kesabaran. Yang tadinya suka emosian nih, orang baru ngomong dikit langsung meledak-meledak. Ketika dia udah dekat sama Roh Kudus, panjang sabar. Ya bener. Yang tadinya kelakuan kayak preman, tapi kalau udah ketemu Roh Kudus, lembut banget. Bukan karena kekuatan dia, tapi karena ada Roh Kudus. Yang tadinya wajahnya cantik-cantik banget, tapi mulutnya itu kayak cabai rawit. Manis sih manis, tapi ngomongnya tak semanis wajahnya. Tapi ketika bertemu Roh Kudus, lebih manis lagi. Bahkan omongannya lebih manis dari face wajahnya. Ada amin, ladies. Gitu. Biasa tuh kalau perempuan yang di sono, di sini enggak, karena aku nggak tahu. Yang di sono tuh, itu kita baru satu kata, wah, dia udah 10 tuh. Udah salah, ngebela dirinya pun tinggi. Ngerti lah ya, udah nggak usah diterusin. Tapi gini, orang yang dekat dengan Roh Kudus, penguasaan dirinya bagus. Dia nggak mau ngotot dengan apa yang dia mau. Dan aku punya quote yang bagus, ini aku mikirin sendiri. Semoga ini juga relate dengan hidup teman-teman. Boleh baca bersama-sama? 1, 2, 3. Ya. Sedikit banyak teman-teman acara ini jalan itu karena dorongan Roh Kudus. Percaya deh, kekuatan manusia nggak mungkin akan menjalankan. Sebelum tadi saya kesini, saya dijemput dengan Bang Kober. Saya tanya gimana persiapan acara ini, dan dia cerita sedikit banyak. Dia dari semua yang dia cerita, saya berkesimpulan bahwa semua event yang dimana-mana kita lakukan, persoalan pertama itu adalah uang, dana. Benar nggak? Tapi dia bilang, yang kami perhatikan adalah kalau kita mau bergerak, pasti Tuhan yang akan mencukupkan. Kalau semua merasa udah cukup baru mau di jalan, sampai kapanpun tidak akan pernah cukup. Benar. Contoh aja, gereja ini tunggu duit kumpul semua baru bangun, mungkin sampai hari ini nggak akan jalan. Tapi karena ada iman yang pengen melihat bahwa aku yakin Tuhan pasti mencukupkan, baru dia jalan. Karena iman itu kan bukan sesuatu yang sudah terkecukupi kan, meyakini sesuatu yang memang belum ada, tapi percaya bahwa ada, itulah yang bikin ada. Nah, kalau kita punya Roh Kudus, maka visi yang Tuhan taruh, agenda tadi yang kita sudah baca, tadi berapa agenda yang tugas Tuhan buat kita itu bisa dilakukan kalau kita punya Roh Kudus. Karena diukur kemampuan, teman-teman percayalah itu nggak bisa. Selama hampir belasan tahun saya melayani Tuhan, saya sudah menemukan hal semacam itu. Kalau tunggu semuanya lengkap, cukup baru jalan, nggak akan pernah jalan. Tapi justru kamu jalan di dalam kekurangan, itulah kamu lihat kecukupan dari Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, mengertilah pesan ini. Bahwa punya iman yang besar, dekat dengan Tuhan, dan itu yang bikin kamu akan bertindak. Slide berikut, saya tulis di sini bahwa anak muda yang punya mimpi dari Tuhan, nggak akan gampang tumbang sama tren-tren yang ada di dunia. Karena Tuhan mau kamu punya visi besar. Buat apa? Buat sekolah kalian teman-teman, buat kampus kalian, tempat kerja kalian, bahkan untuk apa? Tanjung Pinang ini. Ini yang harus menjadi pegangan kita, iman kita. Saya akan mengakhiri dengan gambar-gambar ini. Coba kalian perhatikan, ini gambar apa? Lihat logo ini, langsung apa yang muncul di kepala kita? Oke, gambar berikut. Oke, gambar berikut.
Yang berikut? Oke, pertanyaan saya. Ketika orang lihat wajah saudara, gambar saudara, apa yang muncul di kepala orang? Bisa dipikirin? Apakah saudara dikenal sebagai duta kerajaan Allah? Apakah saudara dikenal sebagai orang yang menyebarkan kabar Kristus? Atau saudara tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ada di luar sana? Bisa mengerti apa yang baru saja terjadi di belakang tadi? Ngerti maksudnya kan? Teman-teman, slide terakhir, waktunya untuk bangkit. Tuhan lagi nyari anak muda yang mau bilang, "Here I am Lord." Pakai aku. Kalau dunia bisa ramai sama tren TikTok dan gosip artis, kenapa generasi kita nggak bisa ramai sama kebangkitan Roh Kudus? Yuk, kalimat berikut ini harusnya kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Harusnya begitu. Teman-teman musik bisa ada di depan. Dan aku mau kita semua berdiri, kita mau ucapkan ini mungkin 3 kali. Yang tering bawa aja. Oke, boleh kita bangkit berdiri sama-sama teman-teman. Declare ini sebagai suatu statement kita malam ini. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita bisa bikin Yesus viral di zaman ini. Oke, bilang sama orang-orang di samping kirimu, bilang jangan cuma jadikan ini slogan. Bilang, bisikin dia. Bilangin itu.